Tahun 2024 menjadi tahun politik besar-besaran pertama kali di Indonesia. Bukan hanya pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak pada 14 Februari 2024. Ada juga pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak pada 27 November 2024. Pilkada serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah berjalan sejak Januari 2024. Secara keseluruhan, dana Pilkada serentak 2024 berasal dari 40% APBD 2023 dan 60% APBD 2024. Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pilkada di setiap daerah mempersiapkan seluruh teknis tahapan Pilkada serentak 2024 dengan matang. Misalnya, terkait anggaran pilkada harus dikelola secara efektif dan efisien. Pasalnya, dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya, setiap daerah menghabiskan anggaran yang lebih. Jumlah DPT per TPS saat Pilkada 2024 sebaiknya dibuat 2 kali dari jumlah DPT saat Pileg dan Pilpres lalu. Sehingga jumlah TPS yang disiapkan menjadi lebih sedikit dan alokasi TPS bisa diperkecil. Menyangkut kepastian jumlah TPS dan DPT. Karena TPS tentu berbeda dengan pemilu yang lalu. Kalau pemilu yang lalu itu per TPS itu maksimal 300 pemilih, nah sekarang dimaksimalkan menjadi 600. Nah, tentu dengan jumlah TPS yang lebih sedikit dari jumlah dibandingkan dengan pemilu, maka efisiensi anggaran akan tercapai di situ. Sosialisasi dan edukasi ke seluruh penyelenggara pilkada juga harus terus dimasifkan agar penyelenggara pilkada tidak melanggar peraturan pemilu yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar penyelenggara pilkada mampu bersikap tegas dalam mengantisipasi seluruh potensi kerawanan selama penyelenggaraan pilkada serentak. Banyaknya pejabat daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak 2024 harus menjadi perhatian besar Bawaslu di seluruh daerah untuk meningkatkan pengawasan. Bawaslu harus berani menindak tegas berbagai pelanggaran dari Pilkada 2024 tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Apalagi banyak petahana atau incumbent kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Pengawasan yang tegas dan netral oleh Bawaslu ikut mendukung terciptanya Pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil, serta menghasilkan kepala daerah yang berlegitimasi baik. Bagaimana KPU Pusat Bawaslu RI untuk bisa menertibkan organ-organ yang ada di daerah. KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersikap tegas. Setidaknya kepada oknum-oknum penyelenggara di daerah yang memiliki kinerja tidak baik, bahkan mencederai demokrasi dengan melalui kelembagaan DKPP untuk bisa ditindak tegas. Bisa menimbulkan kong kali kong lagi tugas Bawaslu ini. Itu saja mungkin dari saya, berapapun banyaknya pasalnya, bagaimanapun peraturan-peraturannya, tapi kalau pihak Bawaslu tidak melaksanakan dan DKPP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka itu tidak akan bisa maksimal. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK memiliki peran besar. Meski bersifat ad hoc, KPU pusat dan daerah harus melakukan seleksi secara ketat terhadap calon PPS dan PPK dengan mengedepankan integritas, netralitas, dan nasionalisme tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi konflik saat proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada serentak. PPK PPS ini adalah garda terdepan di bawah yang tidak boleh dibeli. Ya, mereka harus punya integritas, harus clear, dan harus betul-betul punya semangat nasionalis Pancasila. Itu paling pokok. Ya, karena hampir di semua daerah lain kemarin permasalahan yang menjadi bagian dari banyak sengketa ya di MK itu, di Bawaslu itu adalah karena kerja keras dari PPS dan PPK itu.